Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Morange, mahasiswa Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang narasumber yang ahli di bidang perikanan. Kepadanya saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Yusuf ya. Berasal di posisinya di Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi begitu. Kemudian latar belakang saya pensiunan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Sukabumi dan juga dulu sebagai analis ketahanan pangan di Kota Sukabumi. Kemudian juga sambil itu praktisi di bidang perikanan, wabil khusus perikanan air tawar, gitu, ikan-ikan konsumsi air tawar. Itu barangkali perkenalan saya. Silakan dilanjut. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan dan kegiatan Bapak sampai saat ini? Iya. Pendidikan saya berlatar belakang dari dulu di Sekolah Perikanan Bogor, Akademi Perikanan Bogor, kemudian berlanjut sarjana S1-nya adalah di bidang pertanian. Kemudian saya bekerja dulu di Lampung, di Dinas Kelautan, di Dinas Perikanan Provinsi Lampung, dan di terakhir saya bekerja di di Lampung sampai kurang lebih 25 tahun, yaitu terakhir saya bekerja di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pringsewu sebagai bidang produksi. Dan saya kemudian pindah mutasi ke Sukabumi tahun 2014 ya. Kemudian bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kota Sukabumi. Itu mungkin barangkali latar belakang saya. Baik, terima kasih Bapak. Kalau begitu langsung saja ke pertanyaan. Kali ini saya akan berbicara tentang seputar ikan lohan. Kalau begitu langsung ke pertanyaan yang pertama. Dari mana asal ikan lohan, Pak? Bisa diceritakan mungkin? Menurut berbagai informasi bahwa ikan lohan itu berasal dulu dari daerah Malaysia ya, yang berkembang dari Malaysia, dan namun saat ini banyak penggemar ikan lohan itu di berbagai di Asia, terutama di Indonesia, itu terutama booming itu pada sekitar tahun 2005 begitu ya, 15 tahun yang lalu. Sekarang sih masih ada, cuman tidak seperti dulu begitu. Mungkin sekarang lebih sedikit ya Pak? Ya. Jadi minatnya sekarang kurang seperti dulu, karena ikan dulu itu kalau hari ini sampai menjadi booming begitulah, yaitu dengan ikan lohan ini, atau istilahnya flower horn ini, ikan lohan satu jenis ikan hias yang memang itu mempunyai nilai harga yang cukup baik gitu ya, dan bisa dipelihara di akuarium, kemudian di kolam terpal, bisa dipelihara di kolam-kolam yang memang kondisinya tidak untuk oksigennya tidak perlu oksigen yang banyak begitu. Apa mungkin perkembangbiakannya cukup sulit ya Pak? Apakah terancam punah atau bagaimana Pak? Tidak sih, itu tidak terancam punah. Hanya memang kan kalau berkembangnya budidaya ini itu tergantung kepada respon pasar ya. Kalau pasarnya dulu bagus ya, orang lihat untuk memudidaya ikan ini. Sekarang ini kemudian lebih banyak bergeser kepada ikan-ikan lain, seperti ikan yang lagi sekarang, ikan hias yang lagi ini itu adalah cana ya, jenis cana begitu. Lebih baik ke sana sekarang orang gitu. Atau ikan lain, ikan tawar itu banyak, ada cana, ada koi ya. Yang jadi itu yang dari dulu koi, kemudian ada juga mungkin ikan yang lainnya kayak gebi dan sebagainya gitu. Kalau ikan lohan ini termasuk ke dalam jenis ikan apa, Pak?
Ikan lohan ini itu sebenarnya ini termasuk ke dalam jenis ikan, kalau dari segi klasifikasinya ya itu termasuk ke dalam genus Amphilophus ya. Genus Amphilophus, spesiesnya itu adalah Trimaculatus ya. Kemudian nama sering itu adalah Amphilophus Trimaculatus, itu ikan lohan, disebut ikan lohan seperti itu. Jadi termasuk spesiesnya adalah A. Trimaculatus begitu itunya. Kemudian ikan lohan ini adalah merupakan satu jenis ikan hias yang memang ada kelebihannya gitu, terutama kelebihannya itu dengan adanya benjolan ya, benjolan pada kepalanya. Wabil khusus lagi itu untuk ikan yang berjenis jantan begitu. Itu mungkin keunikannya ya Pak ya? Keunikannya itu adalah diletak di benjolan yang benjolan ini sangat sangat ekstrim gitu dibandingkan dengan yang lain. Ikan lain juga ada benjolan, misalnya gurame begitu ya, itu ada benjolan, tapi ikan bahan ini benjolannya sangat kontras begitu, sangat ekstrim, dan itu bisa terlihat terutama pada jenis ikan lohan yang berjenis kelamin jantan. Oh. Kalau dari artikel-artikel yang sudah saya baca, Pak, saya membaca kalau ikan lohan itu ternyata semakin besar keningnya itu semakin mahal, betul atau tidak, Pak? Oh, iya betul betul ya, karena keunikannya kan di sana, keunikan dari ikan lohan ini dia dengan dari tonjolannya itu ya, tonjolannya itu ada kadang orang mengatakan yang dikenal sebagai karoi ya, karoi itu adalah kapal perang begitu. Iya. Seperti itu di berbagai itu dikatakan dengan tonjolan-tonjolannya itu begitu. Oh, Itu. begitu. Ya. Kalau tempat tinggalnya, Pak, biasanya ikan lohan hidup di mana, Pak? Ikan lohan itu kebetulan ikan yang bisa hidup di berbagai ini ya, di berbagai perairan begitu. Bisa di perairan misalnya, atau kalau di piara itu bisa di akuarium, bisa piara di kolam terpal, bisa juga di kolam tanah. Cuman kalau di kolam tanah kurang terkontrol biasanya. Tapi banyak piara di terpal atau di akuarium begitu. Baik itu untuk pembesaran maupun untuk budidaya pembenihannya. Baik. Kalau ikan lohan itu betul tidak, Pak, hasil dari percampuran genus ya? Ya, mungkin juga ya. Jadi itu muncul dari hibrid, jadi dari hasil persilangan ya. Iya. Itu jadi keunikannya itu kan dengan jenis berbagai persilangan itu disilangkan misalnya spesies yang satu, genus yang apa dengan spesies yang lain, ya tetapi dalam rangka masih dalam biasanya satu genus minimalnya itu. Seperti misalnya yang punya sifat ekstrim yang misalnya mulutnya pendek, kemudian kemudian dengan mulut yang pendek kemudian dikawinkan dengan yang punya matanya cekung begitu, nanti akan menghasilkan anak-anakan yang memang lebih unik lagi begitu. Itu Itunya. mungkin berpengaruh juga terhadap warna ikannya ya, Pak? Ya, warna ikan itu sangat ditentukan kan oleh genetiknya, di samping itu juga oleh lingkungannya, juga oleh pakan begitu ya. Pakan, kemudian jadi genetik, kemudian lingkungan atau pakan itu akan menentukan warna atau bentuk daripada ikan lohan tersebut. Kalau boleh tahu biasanya makanan ikan lohan itu apa ya, Pak? Makanan ikan lohan itu biasanya lebih kepada eh, jentik-jentik jentik-jentik nyamuk misalnya, atau hewan-hewan air yang ini seperti kutu air, atau bisa juga makanan misalnya dengan tubing pek begitu ya. Tubing pek namanya istilahnya kalau dibilang itu cacing sutra begitu. Itu bisa untuk yang pada saat pemula kecilnya. Tetapi untuk besarnya dia bisa malah dulu itu ikan-ikan pohan itu diberi pakan diberi pakan anakan ikan ya, anakan ikan itu. Anakan ikan lele dulu, kemudian anakan ikan mas yang sifatnya itu dia kan lebih bersifat kanibal atau lebih karnivor ya, pemakan hewan begitu.
Oh gitu. Gitu. Ya. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak atas infonya. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi saya dan juga para penonton sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.